Bos, sering kesengsem gak sih kalau lihat bangunan kotak-kotak warna-warni begini? Yes, bangunan unik dan keren hasil daur ulang kontainer bekas. Iya, kontainer baja yang biasa buat ekspor-impor itu. Kalau di tengah ombak lautan aja dia kuat banget, apalagi kalau disulap jadi rumah, kafe, kantor, atau bahkan hotel. Wih, dijamin anti rayap, jamur, dan sejenisnya. Plus anti gempa, apalagi proses pembangunannya nggak pakai ribet. Tinggal taruh aja di lokasi yang Anda mau. Gampang dipindah-pindah dan bahkan nggak perlu urus IMB, alias izin mendirikan bangunan segala. Ringkes kan? Dijamin irit. Makanya bisnis modifikasi kontainer begini nih peminatnya banyak dan cuannya gede bos. Kalau nggak percaya, yuk ikutan tim cuan ke kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Di sana nih sarangnya modifikasi kontainer. Bos, pengen tahu nggak seberapa cuannya bisnis modifikasi kontainer bekas? Jangan kemana-mana, ikuti cuan bos. Pak Masten nih, salah satu rajanya modif kontainer yang sukses sejak merintis bisnisnya tahun 2015. Modifan buatannya udah banyak jadi coffee shop, kantor, bahkan rumah yang kekinian banget. Udah gitu, ngirit banget pula. Bayangin aja bos, rumah termurah di Jakarta misalnya. Anggaplah rata-rata harga jualnya sekitar 800 jutaan. Kalau bangun sendiri, nggak cukup 6 bulan itu prosesnya. Aduh, ribet, lama, dan mahal. Lah kalau pakai kontainer, budgetnya mulai 50 jutaan aja. Tinggal tempel, fasilitas di dalamnya udah lengkap banget pula. Mulai dari jaringan listriknya, saluran air dan pembuangan, kamar mandi, kloset dan shower, sampai dapurnya pun udah ready. Kita tinggal sediakan lahannya, terus taruh, beres deh. Hihi, kayak main Lego ya. Ini pula yang bikin Pak Masten kebanjiran orderan. Sampai modal bikin bisnis ini bisa balik berkali-kali lipat hanya dalam hitungan bulan. Istimewa. Pada basicnya konsep utama kita kan pemanfaatan barang bekas ya. Ya tentu saja secara umum ya kita ingin memodifikasi kontainer bekas ini untuk kemudian menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih. Tapi 10 tahun terakhir ini banyak anak-anak muda generasi milenial tuh yang tertarik untuk buka kafe-kafe kayak gitu. Nah, pada akhirnya mereka lebih tertarik untuk menggunakan kontainer bekas. Ini sih cerdas abis bos. Dari kontainer bekas bisa disulap jadi mulus dan keren kayak gini. Desainnya unik, dengan bentuk kaca jendela dan pintu yang gak melulu kotak. Terus, mentang-mentang bahannya baja, jangan dibayangin dalamnya panas kayak oven bos. Dijamin adem, sejuk, karena Pak Masten udah modifin abis-abisan. Oke bos, untuk mengetahui kenapa kontainer jadi nyaman buat tempat tinggal, jadi kontainer dindingnya ketebalannya itu 2 mili. Ketika kita sudah modifikasi, jadi kita tutup, kita cover pakai glass wool nih. Ini namanya glass wool, peredam panas ya. Ketebalannya 5 cm nih ketebalannya nih. Nah, setelah itu baru kemudian kita covering pakai gypsum bisa, pakai melamin bisa, hingga kemudian udara panas dari luar nggak bisa masuk. Mantep nih, peredam panasnya berlapis-lapis, bakal makin semriwing kalau kita modalin AC. Dijamin langsung nyes ademnya. Nah, satu hal penting, Pak Masten gak mau kompromi soal kualitas. Mahal murahnya harga per unit tinggal disesuaikan sama tingkat kesulitan penggarapannya. Jadi emang pelanggannya kudu pada antri, karena waiting listnya bejibun bos. Pak, sejauh ini proyek terbesar apa sih yang pernah Bapak kerjain? Proyek Trans Sumatera, tol Sumatera itu untuk rest areanya setelah diresmikan kan belum ada rest areanya. Jadi teman-teman kontraktor, utama karya infrastruktur ini menggunakan kontainer keseluruhannya. Jadi cuman butuh waktu 20 hari kita bisa buat rest area dengan total kebutuhan sekitar 38 unit.
Pantes aja bisnisnya Pak Masten lari kenceng karena layanan Pak Masten tuh banyak. Gak cuma bisa beli seharga 50 jutaan per unit. Kalau budget mepet dan pengennya sewa aja, bisa banget. Cuma 2,5 sampai 4 jutaan aja per bulan. Jadi nggak heran kan kalau dalam sebulan bisa puluhan kontainer yang siap di custom. Ukuran kontainernya pun beragam bos. Mulai dari yang kecil, sedang, sampai yang gede semua ada. Pak, bocorin dokucuannya dong. Hihihi. Di Indo Container sendiri alhamdulillah kalau berjalan normal ya di angka 1 sampai 1,5 M lah bisa kita kantongin gitu. Wow, gokil Pak. Kantor boleh sederhana, kerja terpanggang matahari di pinggir laut Jakarta, tapi cuannya miliaran. Ini sih sekalian bayar lunas perjuangan di masa pandemi bos. Orderan mandek sampai PHK karyawan terpaksa banget dilakukan. Masyarakat kita kan WFH, jadi benar-benar nggak ada aktivitas. Saya sampai memulangkan karyawan 6 orang gitu untuk mengefisiensi pendapatan. Terus pokoknya fixed cost kita pangkas total tuh saat itu. Dan ya kita bertahanlah sampai menunggu kondisi ekonomi pulih kembali. Pelan-pelan tapi pasti, bisnis modif kontainer ini sehat lagi. Apalagi pasca pandemi, banyak bisnis dan wirausahawan baru lahir. Nah, biar ngirit, pada pakai kontainer tuh. Pak Masten pun siap menyambut. Bos, namanya juga barang khusus ya. Jadi ada nih trik khusus buat merawat si kontainer, biar awet dan kinclong terus. Penempatannya harus lebih tinggi dari atas tanah. Jadi harus ada umpakan sekitar 20 cm. Karena bisa lihat bawahnya kontainer itu juga terdiri dari cross member, ini besi semuanya dan mudah korosif terkena gas bumi ketika nempel dengan bumi. Dan untuk mengawetkan cat, jadi cat ini kita lakuin itu melalui 2 tahap proses. Pertama ada cat primer epoksi pakai sinkromet untuk mempertahankan biar nggak korosif. Yang kedua itu kita covering pakai cat eftalit, cat minyak. Dan kemampuan cat ini sekitar 5 tahun. Jadi ketika sudah ada keretakan cat, sebaiknya penggunanya itu melakukan repainting ulang. Tuh kan, simpel banget syaratnya. Asal ada undakan buat alas kontainer. Dan rutin cat ulang 5 tahun sekali. Si kontainer bakal jadi hunian yang super nyaman. So, gimana bos? Pengen pesen modifan kontainer? Atau mau kerja sama bareng Pak Masten? Bisa banget. Cus, langsung kontakkan aja. Atau dolan langsung ke workshopnya di Cilincing, Jakarta Utara. Siap-siap terima cuan yang melimpah tebal nih bos. Nah bos, gimana? Sudah mengetahui kan bisnis modifikasi kontainer bekas? Dalam bisnis ya memang ada naik turunnya. Terus semangat, terus belajar di dalam bisnis. Yang terpenting cuan bos.